Kita kembali ke diskusi kami, pemirsa. Bang Alfon, jika tadi kita membicarakan apa sebenarnya bukti-bukti yang tidak dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga bisa menjadi celah sebagai kuasa hukum dari Castro Kristianto. Jadi gini, itu kan ada dua peristiwa hukum kan itu ya. Nah, di dua peristiwa hukum itu ada dua perbuatan yang secara dasar. Ya. Satu itu ada namanya suap, dan kemudian kedua itu obstruction of justice gitu ya. Nah, terkait dengan suap, apakah memang ada bukti baik keterangan orang maupun bukti dalam artian benda gitu kan atau ahli dan semacam-macam yang menyatakan bahwa di situ ada dugaan keterlibatan. Itu perlu dijawab sebenarnya. Karena apa? Karena ini kan masih sumir sebenarnya. Ya. Gitu. Karena apa? Karena orang yang melakukan bribe itu nggak pernah ketemu, kan gitu kan. Nah, ini yang harus didudukan terlebih dahulu agar adanya suatu peristiwa itu menjadi semakin terang, sehingga itu bisa dinaikkan menjadi suatu penyidikan, gitu kan. Dan untuk ditemukan seorang tersangkanya, ini sekarang yang namanya penyidikan atau peristiwa pidana belum ditemukan, gitu kan. Tapi ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lompat. Jumping gitu kan. Nah, ini yang kita pertanyakan sebenarnya gitu kan. Apa sih yang menyebabkan ini sudah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana dan kemudian menjumping kepada penetapan seorang tersangka. Itu sebenarnya yang menjadi pertanyaan mendasarnya gitu kan. Kedua, terkait dengan obstruction of justice gitu kan. Apa sih sebenarnya bukti-bukti? Kalau misalnya dikatakan kemarin itu kan mencelupkan apa? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah itu adalah orangnya yang disangkakan kepada orang yang tertuduh atau bukan gitu kan? Nah, itu harus diurai, gitu kan? Sehingga memang membuktikan bahwa suatu perbuatan itu ada dugaan tindak pidana dan itu benar-benar orang yang melakukannya, gitu kan? Kita tidak melihat itu. Itu satu, gitu kan? Pada saat ditetapkan pada tanggal 23 Desember tahun 2024, ya. Kan gitu kan? Itu kan artinya 2 hari setelah dari ketua pimpinan KPK, gitu kan? Nah, itu makanya awal-awal saya katakan apa sih dasarnya dari 2 hari ini? Oke, ini berkas yang lama. Berkas yang lama itu tidak bisa dijadikan untuk penetapan pada saat ini, gitu ya. Baik. Nah, kemudian kalau misalnya ini ditambahkan untuk yang ke depan, gitu kan? Apa juga? Dan kemudian yang harus dipahami juga ya. Pada saat penggeledahan apa yang didapatkan? Ya. Kan gitu kan? Satu, flash disk gitu kan. Dan kemudian kedua itu buku kecil, buku saku gitu kan. Apakah itu juga merupakan sesuatu alat bukti atau barang bukti? Apakah ini direct evidence atau indirect evidence? Kan gitu sebenarnya. Baik. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diurai dan kemudian diformulasikan memang betul bahwa pada saat ini sudah adanya bukti-bukti yang membuat keraguan kita itu terpupus jadinya. Kasih kan enggak gitu. Baik. Kan. Nah, itu maka dikatakan untuk menetapkan seorang menjadi tersangka itu hilangkan keraguan kami, hilangkan keraguan orang gitu kan ketika bahwa itu memang merupakan suatu dugaan tindak pidana. Itu yang dikatakan sebagai prinsip beyond reasonable doubt. Baik. Nah, untuk men-challenge itu sekarang sebagai suatu prinsip yang namanya habeas corpus, di mana due process of law itu dikedepankan, bukan crime control. Karena apa? Kalau crime control itu kan yang penting ini dihukum. Nah, kita tidak memahami itu, gitu ya. Kita memahami bahwa di dalam penegakan hukum yang namanya crime control dengan due process of law itu harus berdampingan, harus berdamai keduanya. Baik. Jangan crime control itu menindih dari due process of law yang pada akhirnya hak azazi orang itu terpinggirkan. Itu kira-kira. Saya ingin ke Mas Yudi. Ya. Menjawab keraguan dari Mas Alfons atau tim kuasa hukum dari Pak Hasto sendiri terhadap 2 kasus penyuapan dan perintangan penyidikan. Menjawab keraguan ini seperti apa? Bukti apa dan saksi apa yang dimiliki oleh KPK? Karena kita lihat bahwa pelaku suap tadi tidak ditemukan tuh. Kok bisa tiba-tiba Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka? Silakan. Ya, itu kan dari Bang Alfon ya. Tentu kan tadi saya katakan bahwa KPK tentu ketika sudah menetapkan tersangka kan berdasarkan hal yang prudent ya. Dan kalau kita bicara mengenai pra-peradilan, KPK kan tidak pernah kalah, terutama dalam dua kali kalah ini ya. Itu kan tidak pernah kalah kurang cukup bukti. Ya, karena pasti KPK buktinya banyak.
mulai dari alat buktinya pun pasti mereka lebih dari 2 mereka miliki untuk menetapkan tersangka, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barang buktinya pasti ada. Terlepas dari bagaimana cara mereka kemudian mendapatkannya, ya tentu mereka pasti, tadi saya katakan, karena diuji baik di internal KPK maupun eksternal, ya tentu hasilnya akan prudent. Tapi kita lihat KPK sebenarnya kan lebih banyak kekalahannya itu dari masalah administratif ya, karena ini adalah perbedaan, karena hakim sendiri terkadang kan berbeda. Kekalahan KPK pertama itu kan terkait misalnya apakah tersangka itu sudah diperiksa sebelumnya. Nah, kalau saya lihat kan Pak Hasto sudah diperiksa, gitu kan. Kemudian yang kedua terkait dengan ini yang saya gariskan ya, ketika KPK menetapkan seorang sebagai tersangka, kan biasanya memang dari KPK berdiri itu di proses penyidikan. Tapi kemarin ada putusan hakim, harusnya sesuai dengan KUHP. Penyidikan itu belum tentu harus ada namanya, karena penyidikan adalah proses untuk mengumpulkan barang bukti sekaligus untuk menemukan tersangka di akhir gitu ya. Itu yang menurut saya memang agak riskan di KPK ini dalam masalah peradilan seperti itu. Jadi ya saya pikir kalau memang bermain di ranah alat bukti gitu ya, ataupun barang bukti, saya pikir KPK kuat. Tidak perlu diragukan. Tidak perlu diragukan. Cuma kalau permasalahannya di formil tadi saya sebutkan, itu KPK kalah 2 kali di situ, ya kan, termasuk yang terakhir KPK tidak pernah memeriksa ya ketika orang yang dipanggil tidak datang. Nah, tapi kan ya kita harus akui Pak Hasto kan datang gitu ya. Jadi saya pikir sekarang adalah bagaimana ya dari pihak KPK tadi, apa yang disampaikan oleh Bang Alfon kan tentu itu sudah jadi bagian dari permohonan mereka ya. Yang itu tuh harus dijawab kayak tadi, apakah KPK mendasarkan kepada bukti baru dan sebagainya, karena kan tidak harus misalnya putusan peradilan yang sebelumnya. Dan saya pikir ini akan sangat menarik bagi kita pembelajaran hukum ya, bagaimana sebenarnya yang benar itu seperti apa. Dan saya pikir KPK pun pasti akan senang di challenge seperti ini. Ya, termasuk tadi saksi yang sudah meninggal dihadirkan. Kalau saksi yang sudah meninggal saya pikir memang ini administratif ya. Dan ini menjadi kritikan juga bagi KPK mungkin ke depannya, ketika memang kan saya lihat ini kan saksinya pernah diperiksa sebelumnya. Ya salah satu komisioner KPU ya. Artinya ya ketika misalnya mau dipanggil ya kan tentu harus dicek dulu lah. Tapi memang terkadang kan kita baru tahu meninggal ketika memang ada penyampaian ya dari keluarganya, kemudian dikirim suratnya dan sebagainya. Tapi saya pikir ya ini masalah teknis lah seperti itu. Baik, Mas Yudi, Bang Alfons, kita juga tunggu bagaimana jalannya sidang pra peradilan dari Hasto Kristianto nanti. Terima kasih Bapak-bapak waktunya bersama kami. Selamat siang. Baik, terima kasih. Pemirsa, kami juga masih akan kembali selepas jeda. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan relokasi 2 juta warga Gaza Palestina ke Indonesia. Usai jeda kami hadirkan kabarnya.